kita tidak perlu menyalahkan wasit jika kita bisa mencetak skor lebih banyak kemarin. Ya, menurut saya, permainan timnas Indonesia, terlebih di babak pertama, sangat kurang memuaskan. Dan ini merupakan kesalahan strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong. Info terbaru dari PSSI dan akun Instagram Erick Thohir bahwa Kevin Dix telah berjabatan tangan dengan Erick Thohir, dengan Pak Erick Thohir, dan Dix siap bergabung menjadi warga negara Indonesia dan siap membela timnas Indonesia. Welcome to Indonesia, Kevin Dix. Bagaimana cara timnas Indonesia agar bisa menang ketika menghadapi China tanggal 15 nanti? Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube ini dan masih bersama saya Anton R. Tentunya masih seputar sepak bola. Ya, kita ngobrolin bola tipis-tipis teman-teman. Dan dalam video kali ini kita akan membahas lagi tentang timnas Indonesia. Ya, walaupun di video sebelumnya saya telah membahasnya, namun karena itu masih terlalu kecewa terhadap wasit sehingga kita tidak bisa membahas pertandingan secara lebih detail. Namun kali ini kita akan mereview pertandingan kemarin ketika timnas Indonesia melawan Bahrain, dan di akhir video kita akan membahas bagaimana timnas Indonesia bisa memenangkan pertandingan ketika melawan China nanti tanggal 15. Oke, mari kita bahas. Namun sebelum kita membahas lebih jauh, ada info terbaru dari PSSI dan Pak Erick Thohir lewat akun Instagramnya yang telah berjabatan tangan dengan pemain FC Copenhagen, Kevin Dix. Dan artinya apa? Artinya Kevin Dix telah siap bergabung menjadi warga negara Indonesia dan siap bergabung bersama timnas Indonesia untuk membela timnas Indonesia. Welcome to Indonesia, Kevin Dix. Semoga dengan kedatangannya Kevin Dix bisa lebih memperkokoh lagi lini belakang kita. Ya, walaupun menurut pandangan saya bahwa lini belakang kita sudah cukup kokoh kali ini, yang diisi dengan Jay Ijes, Rizky Ridho, Mes Hilgers. Namun dengan bergabungnya Kevin Dix, artinya Coach Sintayong akan memiliki lebih banyak opsi di lini belakang kita dan harusnya kita tidak perlu khawatir lagi tentang kondisi lini belakang timnas Indonesia karena sudah diisi oleh pemain-pemain yang cukup hebat yang bermain di Eropa dan kita memiliki banyak opsi di lini belakang kita. Jadi semoga dengan datangnya Kevin Dix bisa lebih memperkokoh lagi lini belakang kita. Namun apakah dia bisa langsung membela timnas Indonesia ketika melawan China nanti? Saya pun tidak tahu karena informasi terakhirnya Kevin Dix masih mengurus administrasi dan belum juga melakukan pengangkatan sumpah. Ya, mungkin saja dia belum bisa membela timnas Indonesia ketika menghadapi China nanti. Namun apakah PSSI atau DPR atau Presiden bisa mempercepat seluruh administrasinya? Kita lihat saja nanti ya, kita tunggu berita selanjutnya. Oke, kita review sedikit pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain. Nah, saya sudah mengatakan bahwa jika kita bisa mencetak skor lebih banyak kemarin, maka kita tidak perlu menyalahkan wasit. Gitu teman-teman. Karena kita bisa lihat permainan timnas Indonesia kemarin. Menurut saya, di babak pertama permainan kita kurang memuaskan. Sangat kurang memuaskan teman-teman. Ya, ini menurut saya memang kesalahan strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong itu sendiri. Bagaimana di babak pertama kita
bisa lihat kita cenderung bermain bertahan dan cenderung mengandalkan long ball. Bisa lihat beberapa kali Jay Ejes melakukan long ball langsung ke depan tanpa melalui lini tengah. Karena di lini tengah kita sudah dilakukan high press oleh pemain-pemain Bahrain. Gitu. Dan lini tengah kita sedikit kewalahan menghadapi high press yang dilakukan oleh pemain-pemain Bahrain. Sehingga kita melakukan long ball. Sering melakukan itu. Terlihat beberapa kali Jay Ejes melakukan itu. Nah, ini buat saya kesalahan strategi yang diterapkan oleh Coach Sintayong. Kita menerapkan formasi 3-4-3. Di lini belakang ada Jay Ejes, Jordi Ahmad, dan Mes Hilgers. Dibantu dengan Calvin Verdong di wingback kiri, dan Sandy Walsh di wingback kanan. Jadi bisa dikatakan ketika kita melakukan build up, kita menerapkan formasi 3-4-3, walaupun Jordi Ahmad sedikit digeser ke depan untuk membantu memenuhi lini tengah kita. Dan ketika kita melakukan pertahanan, kita kembali ke formasi awal 3-4-3 dan bisa jadi 5 di belakang. Bisa jadi 5-4-1. Gitu formasinya. Dan di lini tengah diisi oleh Tom Haye, Ivar Jenner, ada Malik Rizaldi, ada Ragnar Oratmangun. Dan di lini depan kita masih mengandalkan Rafael Struijk, yang dalam pertandingan ini masih kurang kelihatan. Ya, dia bersyukur diselamatkan oleh golnya yang indah pada menit ke-70-an kalau tidak salah, sehingga penampilan buruknya tertutupi kali ini. Itu. Begitupun Ragnar Oratmangun tidak kelihatan, terutama di babak pertama. Ragnar sangat tidak kelihatan di babak pertama. Tapi dia mampu menutupinya itu dengan sebuah gol yang indah. Gitu teman-teman. Di babak pertama juga ada sedikit kesalahan Jordi Ahmad. Saya bingung dengan Coach Sintayong ini. Kenapa lebih memilih Jordi Ahmad ketimbang Rizky Ridho? Padahal menurut pandangan saya, ya secara kualitas Rizky Ridho itu jauh lebih bagus di atasnya Jordi Ahmad. Namun Coach Sintayong itu lebih memilih Jordi Ahmad. Itu yang membuat saya bingung. Dan terlihat bahwa di babak pertama Jordi Ahmad sering melakukan kesalahan-kesalahan kecil. Dan ketika dimasukkannya Rizky Ridho di babak kedua, ya pertahanan kita jadi cukup rapat, cukup bagus. Begitu teman-teman. Di babak pertama kita Tom Haye, Ivar Jenner kewalahan menghadapi high pressing yang diterapkan oleh pemain-pemain Bahrain. Kita sering diserang, terbukti kita kebobolan di menit-menit awal, namun kita mampu membalasnya di akhir babak pertama lewat kaki Ragnar Oratmangun. Ya, itu satu-satunya peluang kita, namun bisa dieksekusi dengan baik oleh Ragnar Oratmangun. Ya, salut buat Ragnar Oratmangun. Gitu. Jadi bisa memanfaatkan satu-satunya peluang yang kita dapat di babak pertama. Nah, di babak kedua, Coach Sintayong melakukan keputusan-keputusan yang menurut saya cukup bagus. Dia menarik keluar Jordi Ahmad, memasukkan Rizky Ridho. Dia menarik keluar Sandy Walsh, memasukkan Eliano. Namun Eliano kali ini memang belum terlalu kelihatan, belum terlalu mampu tune in dengan tim. Ya, dia butuh adaptasi. Kita harus pahami itu karena dia tentunya berbeda dengan Mes Hilgers ya. Eliano ini memang jarang dimainkan di klubnya, begitu. Tidak sesering Mes Hilgers. Jadi wajar kalau dia susah untuk tune in masih susah untuk tune in dengan timnas Indonesia. Gitu. Dalam pertandingan ini dia masih kurang kelihatan. Ya, harusnya menurut saya Coach Sintayong harusnya mempertahankan Sandy Walsh, namun dia juga perlu mencoba-coba untuk memasukkan Eliano, gitu. Dan babak kedua juga dimasukkan Nathan menggantikan Tom Haye. Itu merupakan keputusan yang tepat menurut saya karena terlihat di babak kedua Tom Haye mulai tambah kesulitan lagi dan perlu mendapatkan pemain-pemain yang segar di
lini tengah kita gitu, penyegaran pemain, sehingga dimasukkanlah Nathan gitu. Dan ya pada faktanya sedikit kita mampu mengatasi high press yang dilakukan oleh Bahrain, terutama di 20 menit terakhir babak kedua. Kita mampu mengatasi high press yang dilakukan oleh pemain-pemain Bahrain. Ini masih antara apakah Bahrain mengendorkan serangan mereka, mengendorkan high pressing mereka, atau memang kita yang mampu keluar dari hal itu. Tapi menurut pandangan saya memang kita mampu keluar dari high pressing yang dilakukan oleh pemain-pemain Bahrain gitu. Dan dimasukkan juga Marcelino menggantikan Malik Rizaldi. Memang menurut saya ini keputusan yang cukup tepat juga, melihat Malik Rizaldi yang sejak menit awal pertandingan di babak pertama sudah pecah kepalanya karena berbenturan dengan Bahrain, sempat diperban, sehingga staminanya mungkin agak menurun ya di babak kedua, dan perlu memang dilakukan refresh oleh Coach Sintayong dan dimasukkanlah Marcelino. Walaupun Marcelino ini sedikit masih kurang ya, masih terlalu berlama-lama dengan bola gitu, masih menahan bola di kaki terlalu lama, tapi perannya cukup sentral kali ini gitu. Perannya cukup sentral untuk mengisi lini pertahanan, lini tengah kita, termasuk membantu lini serang kita gitu. Perannya cukup bagus di babak kedua. Sedikit Witan, ya sedikit koreksi buat Witan. Witan masuk menggantikan Rafael Struijk. Dia memiliki peluang ya, Witan memiliki peluang yang cukup bagus ketika dia masuk, yang harusnya bisa dikonversi menjadi gol. Namun karena sekali lagi Witan dan Marcelino sering berlama-lama dengan bola, sering melakukan dribbling yang tidak perlu, sehingga peluang terbuang percuma. Ya, harusnya kita bisa menang 3-1, namun itulah tadi, Witan terlalu berlama-lama dengan bola gitu. Peran dari Rafael Struijk di babak kedua juga masih kurang kelihatan, walaupun dia sempat mencetak gol indah pada menit ke-70 lewat placingnya, andalannya dia. Memang ini salah satu ciri khas dari Rafael Struijk itu sendiri ya. Ciri khas tendangannya memang cukup bagus sehingga mampu mencetak skor. Dan itu memang menutupi penampilan buruknya kali ini. Mampu menutupi penampilan buruknya. Oke, itu saja review soal Timnas Indonesia yang masih kalah di lini tengah dan lini depan kita masih tumpul. Masih cukup efektif tapi susah untuk menciptakan peluang-peluang gitu. Susah untuk menciptakan peluang. Tapi ketika kita dapat peluang memang cukup efektif. Terbukti 2 peluang yang kita dapat berhasil kita eksekusi menjadi 2 gol gitu. Lalu bagaimana? Pertanyaannya bagaimana ketika kita melawan China nanti? Bagaimana agar kita bisa menang? Ya, harusnya Justin Hubner harusnya sudah sembuh, dan saya rasa harusnya Justin Hubner bisa bergabung bersama Timnas Indonesia. Ada pilihan lagi di bangku cadangan, ada Shane Patinama, ada nama Hoki Caraka. Harusnya ya kita ikut Sintayong bisa mencoba pemain-pemain tersebut untuk membantu lini serang mereka gitu. Dan sedikit koreksi untuk Marcelino dan Witan, memang mereka terlalu lama, suka berlama-lama dengan bola. Nah, ada pilihan lagi ini Egy. Ya, Egy. Tapi kita serahkan semua ke Coach Sintayong. Harusnya ketika melawan Cina nanti, melihat level Cina dengan materi pemain kita, harusnya kita lebih diunggulkan daripada China nanti. Dan saya rasa harusnya kita bisa lebih bermain terbuka, tidak bermain bertahan ketika melawan Bahrain. Walaupun kita bermain di kandangnya China,
kali ini. Tapi harusnya kita bisa lebih bermain terbuka, lebih bermain dari kaki ke kaki. Tom Haye tetap perlu diandalkan di lini tengah. Dan saya rasa harusnya kita bisa memanfaatkan peluang kali ini melawan Cina, karena secara materi pemain kita harusnya lebih diunggulkan gitu. Jadi kita harusnya bisa bermain terbuka, bisa bermain lebih menyerang kali ini. Di lini depan ya tentunya kita kurang banyak pilihan di lini depan. Memang masih tetap harus kita mengandalkan Rafael Struijk. Ya, namun perlu dibantu juga oleh Orad Mangun gitu. Orad Mangun, Malik Rizaldi juga saya rasa masih bisa dimainkan di pertandingan kali ini. Dan perlu ada pengganti selain Witan. Kayaknya Witan sama Marcelino itu mempunyai tipe yang sama, terlalu suka berlama-lama dengan bola. Nah, ini harusnya di-cut satu. Misalnya Marcelino dimainkan, tidak perlu lagi dimainkan Witan begitu. Di lini belakang kita Jordi Ahmad harusnya ditahan dulu sama Coach Sintayong, lebih diprioritaskan Rizky Ridho, atau ya karena Kevin Dix, saya pikir Kevin Dix sudah bisa bergabung. Kevin Dix belum bisa bergabung, harusnya Rizky Ridho ya. Rizky Ridho lebih diutamakan daripada Jordi Ahmad gitu. Ya, saya pikir itu saja pembahasan kita kali ini, dan prediksi saya Indonesia-Cina harusnya Indonesia bisa menang kali ini, karena secara materi pemain kita lebih diunggulkan. Soal skor tidak ada masalahnya, yang penting cara bermain kita, permainannya di lapangan harusnya kita tidak bertahan, lebih bermain terbuka, lebih bermain dari kaki ke kaki, dan harusnya kita bisa melakukan high pressing yang ketat kepada pemain-pemain Cina. Nah, itu saja dari video kali ini, dan sampai ketemu di tanggal 15 nanti kita akan melakukan review pertandingan antara Indonesia versus China. Itu saja video dari saya, dan sampai ketemu lagi. Salam Garuda di dadaku.